Hadratul Mukarramun wa Muhtaраmun, para sepuhan, para tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Komandan beserta seluruh staf, Bapak dan rekan-rekan mudah-mudahan kita semuanya selalu ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, diberikan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan kita, dan mudah-mudahan ketika kita meninggal dalam hati membawa iman dan Islam, semoga kita bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan segala hidayah yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi dalam acara komunitas kita, yaitu Talabul Ilmi. Alhamdulillah, salawat salam semoga Allah curahkan kepada baginda Rasul Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat, tabi'in, seluruh keluarga, dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Alhamdulillah. Kita lanjutkan yaitu pengajian masalah tentang bab fikih. Sebab ini adalah salah satu nantah fardu ain bagi kita selaku muslimin, itu wajib mengkaji tentang kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun asbabus sujud sahwi arba'atun. Asbabus sujud sahwi arba'atun, dalam sebab sujud sahwi itu bapak. Al-awalu al-qur'ani min abadi sholati al-wa'adil ba'du, utawi kang kaping awal iku tinggal sapari saking pirang-pirang sunah abadi sholat al-wa'adil ba'di atawa tinggal ba'dil ba'di. Asani fi rumah yudilu al-mulaimu ma'ayudu wa'amu wala asani utai kang kaping fi rumah iku digawe badan batolaya betul aku kang batal apa walaya dulu sabuhu lan ora batal apa nikmat tidak pahala kang gawe yang nikmat nasian adalah asalisun nabi kauli ila ghairi mahalihi utai kang kaping telu iku ngalihan rukun kang bangsa kauli ila ghairi mahalihi maring liyane panggonan kauli. Arabimu ikut iko urutne kauli maring manusia dadi utai kang kaping papat iku nibagan rukun kang bangsa kauli fikri maring manusia dadi sumertane pantes guru. Manusia dadi sumertane pantes guru. Nah, di sini kita akan membahas yaitu sujud sahwi. Sujud sahwi itu tempat daripada sujud sahwi, yaitu sebelum
Yang pertama, disunahkan sujud sahwi apabila kita meninggalkan sunnah abad. Tarku ba'dil abad sholat. Sunnah abad itu ada berapa Pak? Sunnah abad ya. Sunnah abad jumlah daripada sunnah, dan kan sholat itu dalam sholat itu ada dua sunnah. Ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Ya, kita aja. Sunnah abad ya, sunnah itu dalam sholat ada dua. Ada yang dikatakan sunnah hayat, ada yang dikatakan sunnah abad. Nah, sunnah hayat itu sunnah yang apabila ditinggalkan tidak disunahkan sujud sahwi. Bahkan kalau seandainya kita sengaja sujud sahwi karena meninggalkan sunnah hayat, bisa batal. Mana sujud sunnah hayat itu salah satunya sunnah hayat itu yaitu doa kita itu sunnah hayat. Doa kita Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi wa bihamdihi. Yang kedua, doa kita sunnah hayat apa? Yang ketiga, sunnah hayat itu membaca surat. Surat itu membaca surat dihukum. Ini nata hukumnya yaitu sunnah hayat. Sunnah hayat apabila kita tinggalkan membaca surat, tidak disunahkan ketika sebelum salam kita sujud sahwi. Itu sunnah. Nah, terus yang berikutnya sunnah hayat itu takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal. Sunnah hayat jadi tiap-tiap kita bangun mau rukukan Allahu akbar, bangun dari rukuk Allahu liman hamidah, mau sujud Allahu akbar. Mengatakan Allahu akbar itu disebutnya takbiratul intiqal. Takbir intiqal itu takbir mau pindah dari rukuk mau sujud, dari ijal mau sujud, dari sujud mau duduk. Itu kan baca sunnah membaca Allahu akbar. Kita sunnah hayat. Adapun sunnah abad, jumlah daripada sunnah abad yaitu 20. Sunnah abad itu jumlahnya 20. Cuman diringkas menjadi yaitu dua. Yang pertama yaitu tahiyat awal. Tahiyat awal itu termasuk daripada sunnah abad. Apabila kita meninggalkan tahiyat awal sebelum kita salam, sunnah sujud sahwi. Nah, itu kalau sendiri. Kalau berjamaah bagaimana? Nah, kalau berjamaah
Nah kalau ini bagaimana nih? Kalau kita makmum, si imam bangun, nah kalau itu subhanallah, masih tahu kan? Juga mengatakan subhanallah harus diniati zikir. Dari diniatan zikir, lamun diniatan pengabdian doang, lamun kita cuma ngasih tahu subhanallah, nah itu sholat kita batal. Kita ngasih tahu, walaupun bahasa Arab, walaupun dianjurkan kalau kita imam lupa, kita sunat membaca subhanallah. Tapi kalau niat kita itu cuma ngasih tahu, itu sholat kita batal. Batal. Kita mau subhanallah, nah itu sambil niat zikir. Nah, kalau seandainya imam bangun, makmum itu harus ikut bangun. Harus ikut bangun. Gak boleh duduk aja, gak boleh. Ya. Kalau mau berjamaah, terkecuali kalau kita memang nih mau pisah di situ, mau muparoko, ya. Mau berpisah sama imam, kata imam lah, belum tahu kesenangan saya dan lainnya lah, kalau pisahnya itu maksudnya para pemukrin, para pemukrin. Jadi ada udur. Jadi kalau apa kita sholat muparoko itu pisah dengan imam. Cara imam gerbongnya udah tidak cocok. Imam dan kita. Nah itu kalau seandainya si imam meninggalkan sunnah aman, itu seperti imam meninggalkan doa qunut atau imam meninggalkan kajian awal, kita nggak apa-apa muparoko. Sebab itu sunnah. Nah muparoko seperti itu, kalau seperti itu muparoko itu tidak menghilangkan ganjaran berjamaah berwudu. Nah kalau muparoko tafarruq, kalau muparokonya itu berpisah tanpa ada udzur, kita pisah sama imam tanpa ada udzur, tanpa ada alasan. Nah ini bisa menghilangkan ganjaran berjamaah berwudu. Bisa muparoko dulu apa? Kayak gini, si imam kami makmumnya berdua, laki-laki. Berarti udah imam teh bacanya surat Al-Baqarah. Alladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Waduh, mau laki-laki bukan surat Al-Baqarah. Menjawab urusan. Nah, kata semua imam, boleh aja berdua tak, cuma terusin aja. Dapat muparoko dulu. Atau si makmumnya pengen ini lapar, kan masuk itu apa itu? Makruh soal lapar. Jadi kalau mau makan dulu. Atau si makmumnya itu ini kebelet, nah itu nggak apa-apa muparoko, jangan tahan terus ya, jangan tahan. Niat muparoko pisah dengan imam, tak kita tajam gas.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kita baca bismillah lagi. Nah, itu kita tanya sama imamnya. Ya. Kok kenapa nggak baca bismillah? Sama itu cuma aja. Tidak boleh kita ibadah disebutnya ikdam. Ikdam itu mendahulukan ibadah tanpa membelakangkan pengetahuan. Itu dominan haram. Risah orang Nabi. Ikdam. Ikdam itu mendahulukan ibadah membelakangkan ilmunya. Itu enggak sah. Itu waktu mandi dia malu amal tiap orang yang beramal tanpa ilmunya maka ilmunya tak amal itu. Itu juga kerja kalau ada ilmunya maka orang masuk ya. Kita jaga ilmunya kita bakal semua orang itu pakai ilmu. Man aroda dunia fa'alaihi ilmi wa man aroda al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aroda rumah fa'alaihi bil. Orang pengen bahagia di dunia, bahagia di akhirat, pakai ilmu. Bahagia di dunia di akhirat, pakai ilmu. Sebab al-alim karena mengenai jelas orang yang berilmu itu di mana saja itu bakal kelihatan. Di mana saja, di mana saja. Misalnya di gunung tetap berkelihatan. Orang yang berilmu itu bukan ilmu yang maju, ilmu segala ilmu pengetahuan, ilmu itu pengetahuan. Kalau kita sudah bisa bukan pasti jadi orang, pasti jadi orang yang. Nah, jadi yang pertama meninggalkan setengah sunnah abad. Masalah baik itu lupa atau sengaja. Kita sujud sahwi. Ba'dil ba'di atau meninggalkan ba'dil af'al setengah daripada satu juz daripada sunnah amal seperti ini. Kan dalam tahiyat itu masalah kita tidak membaca sholawat kepada Nabi dengan bagian awal. Nah, itu pun kita sunnah sujud sahwi. Tahiyat awal itu hukumnya sunnah. Tahiyat awal itu hukumnya sunnah. Nah, yang wajib itu tahiyat akhir. Tahiyat akhir pun yang wajib itu hanya sampai membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu yang wajibnya segitu tuh. Yang wajibnya itu ya. Jadi yang wajib di tahiyat akhir itu sunnah al-ad di tahiyat awal. Yang wajib di tahiyat akhir sampai situ tuh. Itu sunnah al-ad di tahiyat awal ya. Nah, jadi kalau kita meninggalkan membaca sholawat kepada kanjeng Nabi masalah di tahiyat awal itu juga kita disunahkan untuk sujud sahwi. Itu kan ya. Sujud sahwi itu yaitu ketika kita meninggalkan sunnah amal itu kita disunahkan sujud sahwi yang pertama. Yang kedua disunahkan sujud sahwi yaitu sebab sujud sahwi itu fi'lu ma yaqulu amdu wala
memanjangkan rukun yang qasir. Rukun qasir itu rukun yang pendek. Dalam sholat itu rukun qasir itu dua. Yang pertama tidak. Tidak disebutnya rukun qasir. Rukun yang pendek. Tidak itu kan sesudah rukun. Nah, sudah itu kan sami Allahu liman hamidah. Kita kan sudah wajib berdiri. Nah, disebut ini tidak. Kita lama di situ tuh lupa. Kalau sengaja batal. Ini kami habis sami Allahu liman hamidah berdiri kita lama benar. Bangsa melebihi subhanallah. Kami tidak banyak melebihi yang wajib. Dari yang wajib itu sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ardh wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Nah, sampai situ kita langsung dulu sujud. Ini lama berdiri. Nah, kalau sengaja itu batal. Tapi kalau tidak sengaja, saking banyak urusan berikutnya pokok nanggung ini jatuh dan sujud. Nah, itu sunnah nanti sujud sah. Wah dulu yang kedua rukun qasir itu jurus baik sajdatain, duduk di antara dua sujud. Dan sujud pertama Allahu Akbar, bangun kita Allah, duduk membaca Rabbi firli warhamni warfaqni warzuqni wajudni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, kita lama di situ dulu masalahnya. Itu bisa batal kalau sengaja, tapi kalau lupa itu tidak apa-apa. Cuman nanti ketika sebelum salam disunahkan sujud sahwi. Jadi memanjangkan rukun qasir itu sunnah sujud sahwi. Kalau lupa, kalau sengaja apa batal. Atau bicara yang sedikit tapi lupa. Kita bicara yang ini ya, kalau ngomong itu dalam bentuk pembatalan sholat ya, itu harus ini kayak sengaja yang itu batal. Atau batu sengaja kita batu nangis batal. Walaupun kita ingin ke akhirat dunia, baca ayat ini, baca ayat yang berhubungan dengan akhirat dunia. Kalau bangsa Tuhan mawajib batal kalau seandainya kita sholat sambil nangis. Tidak bisa masuk ke usahaan. Kalau mau nangis sendiri aja, nangis. Orang yang baru nah, wa kalam qaul itu kalau sedikit
Kalau lupa itu nggak batal. Kisah daripada kalam kolil itu ukuran kalam yang kolil itu ketika Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sholat zuhur atau sholat asar ya. Itu Kanjeng Nabi sholatnya cuma 2 rakaat. Barang itu Kanjeng Nabi beres 2 rakaat salam, Kanjeng Nabi ke belakang duduk sambil nempel. Terus kata sahabat Dzulyaden, ya Rasulullah, amkusiratus sholatu amnasaitan. Apakah sholat ini dikosor? Apa ukuran ini tepat? Nah, itu ukuran daripada sholat kita itu panjang. Ya kira-kira berapa menit? Kanjeng Nabi ngomong, kata Kanjeng Nabi itu asodakta makolah, apa benar yang dikatakan sahabat Dzulyaden kepada sahabat, dan sahabat na'am. Nah itu ukuran daripada sholat yang lupa itu panjang, nggak apa-apa. Jadi setelah pesan kita nih sholat baru dapat 2 rakaat, tanya teman, lu baru 2 rakaat lu sholat? Masa sih? Iya, benar-benar baru 2 rakaat, nggak apa-apa. Tambahin kan 2 rakaat lagi, nggak usah usolin. Astagfirullah, 2 rakaat lagi kalau Pak. Tapi kalau udah makan, udah Pak, tadi kamu sholat 2 rakaat doang, udah makan udah ini Pak, sholat lagi lama. Nah itu kita ngomong sedikit itu nanti ketika salam, sebelum salam disunahkan sujud sah. Tapi kita malah lupa nih habis sholat, sakingnya ditungguin teman gitu. Pas mau ditinggalin, woi, lupa, repek, itu nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya sengaja satu kalau seandainya mengandung makna itu batal. Kita ngomong 3 huruf kalau sengaja nih, 3 huruf abata. Ini kalau sekalipun tidak berfaedah, sekalipun tidak bermakna, kalau mengeluarkan 3 huruf itu batal salatnya. Atau 1 huruf tapi yang bermakna seperti bahasa Arab ti atau waqi. Nah itu kan ti itu mustaq daripada wiqaya. Nah itu bisa batal salatnya. Pertama kudunya mengenal mustaq. Nah jadi sunnah ketika kita kalam oleh atau lim makan sedikit itu karena lupa. Nah, kalau lupa makan sedikit itu nggak batal. Tapi kalau sengaja makan sedikit pun itu batal. Makan sedikit, masa sholat makan bisa makan. Nah itu nggak bakalan sholat kalau makan ya. Gimana orang yang sholat ada nasi, makan ini mah di sela-sela di kita ada ini, ada nasi, misalnya kepal ya, misalnya berapa kepal kecil batu sedang remeh, ada di kita telat sisa makanan kan telat batal. Jangan ini ya, jangan lihat sisa makanan, rasa. Kita sampai makan habis kopi nih, habis ngopi kan itu di lidah kita itu masih ada rasa manis. Itu kalau terbawa sholat itu bisa batal. Kawan manis, nah itu batal sholat. Sebab itu mungkin kan kolil, makan sedikit batal. Yang berdasarkan puasa itu batal sholat. Ya dan rukin nambahan rukun lupa, nambahan rukun sudah ruku lagi masalah, sudah sujud lagi masalah sujud 3 kali. Nah itu karena
Seperti kita sujud sambil baca Fatihah. Sujud itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu ya. Ngan ya itu ya. Enggak batal, enggak. Kita masih batal. Kita masang sambil sujud sambil baca Fatihah atau sambil tahiyat sambil baca Fatihah. Sekarangnya dua dulu salam. Kalau salam bubar kabeh salam. Kalau salam sambil walaupun sambil berdiri kita salam. Udah bebas salam. Batal. Tapi kalau kita sambil ruku atau tidak atau tahiyat kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa ketika kita sebelum tahiyat sebelum salam sunnah sujud sah. Emang gak batal memindahkan rukun yang bangsa kauli enggak kecuali salam. Kalau salam dipindahkan itu batal. Ya. Jadi memindahkan rukun bangsa kauli itu gak batal. Masalah dalam ruku atau dalam sujud kita baca Fatihah atau dalam sujud kita baca tahiyat. Rukun kauli itu berapa ya? Rukun kauli itu berapa? Lupa lagi. Rukun kauli itu berapa? Lupa ya. Ada 5. Kata ya rukun kauli itu ada 5. Yang pertama rukun kauli itu takbiratul ihram. Yang kedua membaca Fatihah. Yang ketiga tahiyat akhir. Yang keempat membaca sholawat kepada kanjeng Nabi di tahiyat akhir. Yang kelima salam. Nah, itu salian daripada salam. Kalau memindahkan rukun kauli itu tidaknya masih batal. Sunnah sujud sahih. Nah, bagaimana kalau memindahkan rukun takli, rukun yang bangsa kerjaan? Masalah kita udah sujud bangun lagi gitu kan? Udah sujud batal nih. Jadi pertama kita berdiri, ya berdiri. Nah itu kan. Atau sudah sedang sujud gitu, kita tidak atau tidak, nah itu batal. Jadi lalu memindahkan rukun kauli batal kecuali salam. Tapi lalu memindahkan rukun bangsa takli itu bisa batal. Rukun bangsa takli itu bangsa pekerjaan. Jadi kalau rukun kauli bangsa ucapan, kalau rukun yang takli adalah rukun yang pekerjaan. Rukun sholat itu kan yang 17 itu dibagi 2 ya. Satu rukun bangsa kauli, yang kedua rukun bangsa takli. Yang kauli itu jumlahnya tadi itu ada 5. Kata rukun kauli. Rukun kauli itu kayak 5. Rukun yang bangsa ucapkan, yang wajib kita diucapkan. Jadi begini, yang wajib terdengar oleh telinga. Gak bisa kita menjamin takbir itu tetap hurufnya itu kena semuanya. Dari alifnya lafaz Allah sampai roknya lafaz akbar itu harus kena. Allah akbar. Itu kan rukun bangsa Fatihah sama. Jadi huruf
Akbar. Kemudian Allah Akbar. Aman. Kita mengetahui itu pertama harus huruf-hurufnya harus benar. Jangan ditinggalkan. Apabila satu huruf rukun bangsa kauli ditinggalkan, kata apa? Rukun kauli apa itu? Takbir, Fatihah, tahiyat, tahiyat bersama. Yang saya tanya, tahiyat tasbihnya dulu kena, tanwinnya dulu kena, huruf-hurufnya dulu kena, sebelum sholat. Makanya di situ kita supaya bisa belajar sholat. Yang ketiga, yang kelima, nambahan rukun bangsa qauli, bangsa fi'li bagi ihtimal yaitu nambah. Ini mah kayak gini. Nah, kita sholat zuhur sambil ngelamun, sambil ngelamun. Biasa habis bayaran sampai sholat sampai ngelamun barang ini ya. Tahiyat juga tahu juga enggak gitu. Pas ini iya sholat tilu rakaat, tilu apa empat, tiga apa empat, begitu berdiri kalau empat kan. Nah ketika kita sujud nih, berarti kalau tiga ini kita tinggal ada satu rakaat, dua atau tiga, misalnya dua atau tiga kan itu ngambil yang yakin. Apabila kita mangan tiga atau empat, ambil tiga, dua atau tiga, ambil dua. Semua sholat masalah, ini saya sholat udah 3 rakaat atau 4 rakaat, kan apa aja lah, ambil aja, kudu ambil 3. Nah itu nanti ketika kita sebelum salam disunahkan sujud sahwi. Kita sholat nih, kita sholat bareng-bareng di rakaat ini, kita bangun. Ini rakaat yang keempat, rakaat yang ketiga sekarang. Yang keempat, ambil di 3, karena tambahan rakaat atau sujud. Sekarang sekarang keempat atau yang ketiga. Kalau keempat kan kita langsung lihat. Nah itu harus langsung jumlah ini tambahan rakaat. Ketika sebelum salam sunah sujud sahwi. Jadi dari sana sebab-sebab sujud sahwi itu ada 4. Yang pertama meninggalkan sunat. Yang kedua yaitu mengerjakan perkara yang apabila disengaja batal
jami musawabiha wa fadliha lakinahu guna kaliman atau karatulah. Nah, ini kadang-kadang kita masih banyak yang bertanya, banyak yang kadang-kadang jadi bahan obrolan. Kan ada yang bertanya begini, bagaimana kalau seandainya kita nih imam sedang ruku, ya, kita berdatang mau berjamaah. Nah, ketika kita baru sholat, Allahu Akbar. Ini yang begini nih, si imamnya lagi tahiyat. Kita datang ke masjid, imam lagi tahiyat. Barang itu ya, baru kita takbir, sholat Allahu Akbar. Imam Assalamualaikum. Kita apa itu berjamaah apa enggak itu hukumnya berjamaah atau tidak? Waktu berjamaah bisa dihukumi berjamaah, bisa dikatakan berjamaah, tapi di ghairi Jumatin terkecuali sholat Jumat. Kalau sholat Jumat tidak bisa. Kalau sholat Jumat tidak bisa nih. Ayat fadilah duha, Islam fadilah berjamaah, il musolli bagi orang yang sholat, malam misalnya imam selagi si imam itu salam, si imam salam, sebelum imam salam ada takbir. Ayat malamnya bimini alaikum, terus sebelum mengucapkan mim lapan ala alaikum. Jadi kalau baru assalam kita tahu Allahu Akbar. Nah, sebelum mimnya lapan alaikum kita sudah takbir. Nah, itu kita bisa dihukumkan berjamaah. Tapi kalau imam sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita baru takbir Allahu Akbar. Nah, berkali berjamaah. Kemudian itu duduk diulang kembali. Tapi kalau seandainya si imam sudah mengatakan baru mengatakan assalam, itu sudah takbir Allahu Akbar. Nah, kita duduk sebentar. Dari imam salam kedua baru berdiri. Nah, kalau Jumat bagaimana? Kalau sholat Jumat, langsung sholat Jumat ini. Kalau sholat Jumat itu apabila kita tidak menemukan rakaat awal, kemanggilan rakaat awal itu tidak dikatakan sholat Jumat. Ini bagaimana begini nih masalahnya. Jadi si imam kita datang ke masjid, imam nih masalahnya kita datang ke masjid. Jadi kalau rakaat kedua nggak kena, kalau rakaat kedua nggak kena, nih sholat Jumat itu nggak bisa. Rakaat kedua yang itu kan, rakaat kedua. Misalnya begini, kita datang ke masjid, imam sedang ruku ya di rakaat kedua. Rakaat kedua ya maksudnya sholat Jumat itu berbeda rakaat. Rakaat kedua di imam sedang ruku. Nah, kalau kita tidak ikut tumanina di rakaat kedua, sholat Jumat kita itu dialihkan ke
yang wajib bina sholat Jumat itu rakaat pertama. Yang wajib berjamaah bina sholat Jumat itu rakaat pertama. Rakaat kedua mah wajib. Rakaat kedua karena satu ini nih. Rakaat ini. Di sini maksudnya asal kecil. Jamaah banyak benar rakaat. Nah, itu diatur. Pertama nih imam sholli harus masuk semua nih. Sholli afdal min al-atin sampai keadaan. Allahu Akbar. Begitu dapat satu rakaat, si makmum yang makmum parakoh menurut imam kata si makmum dah berbuat langsung baca Fatihah biasa surat ruku sujud biasa salam cuman syarat kedua batal. Nah terus kemudian makmum yang kedua pada masuk. Nah cuman supaya batal imam. Oke, kayak di pondok cariin kalau jamaahnya sendiri santri itu rakaat pertama itu begitu rakaat kedua yang makmum yang pertama itu kedua jadi beres langsung masuk jemaah yang kedua imamnya itu juga. Nah nanti sekarang imam salam dia bangun lagi tambah satu rakaat. Jadi ada 5 rakaat yang pertama yang harus berjamaah. Jadi kalau dalam sholat Jumat itu apabila salam antar bisa dikatakan berjamaah lamun ke Fatihah untuk buka juga sekarang dia imam. Ya tanda. Jadi itu dia sambil dipraktekkan di sini ada salah satu. Nah, ayat salimah ibadah harumiji terus nama si makmum itu saat si imam salam sesudah takbiratul ihramnya si makmum. Nah, jadi begitu si makmum Allahu Akbar baru makmum assalamualaikum. Nah, itu ganjaran 27 berjamaah itu cuma ganjarannya itu gak bakal sama. Gak bakal sama jeung ganjaran jamaah berjamaah pertama. Ya. Bakal sama. Padahal baca pada datang belakangan, kakaknya duluan. 27-nya ada bakal sama. Yang ini betul-betul gede, yang datang dulu, yang datang belakangan atau 27-nya kecil-kecil. Bakal sama. Lakinahu duna panduman berkata jadi orang yang mendapat berjamaah yang cuma sepotong itu tidak sama ganjarannya dengan jamaah anu panggilan berjamaah itu yang 4 rakaat berjamaah itu gede. Waman anu kadutan min awaliha
ganjaran yang berikutnya. Amal Jum'atu fala tuqru illa bi rahmatin nama sayati wallahu a'lam bishawab. Dan meningkatkan berjamaah kita karena berjamaah itu fadilahnya sangat besar. Fadilah berjamaah itu sangat besar dan mudah-mudahan di dunia kita bisa bertemu di akhirat kita bisa berwasilah berjamaah. Wasilah berjamaah kita bisa saling menolong, bisa saling menolong. Dan Islam